selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita membongkar materi dari Budi Hartono, judulnya Week for Mechanics, Kinetics Part 1. Kinetika ya? Betul, kinetika. Jadi kita mau lihat hubungan antara gerak benda sama gaya-gaya yang bikin dia gerak gitu. Atau berhenti atau belok. Pokoknya interaksi gaya dan gerak. Nah, itu dia. Misi kita yaitu menggali konsep-konsep kunci kayak kecepatan, percepatan, terus hukum Newton, ya kan? Dengan cara yang harapannya sih asyik dan gampang dicerna. Oke, siap ya kita menyelam lebih dalam? Siap. Kinetika ini kedengerannya emang agak textbook banget gitu ya. Tapi aslinya prinsip ini ada di mana-mana loh. Oh ya, contohnya? Ya, dari kita jalan kaki, mobil di jalan raya, bahkan roket yang keluar angkasa, itu semua pakai prinsip ini. Yang seru tuh gimana konsep-konsep ini nyambung semua, dan bikin kita klik gitu lihat fenomena sehari-hari. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar deh, gerak. Simple ya, pindah posisi aja. Kelihatannya simple. Tapi di fisika ada bedanya nih. Materi ini nyebut uniform motion, gerak seragam. Maksudnya apa tuh? Itu artinya kecepatannya konstan. Jadi jarak tempuhnya sama dalam waktu yang sama. Lurus aja gitu, nggak nambah cepet, nggak ngurangin. Oke. Tapi ini langsung bawa kita ke beda penting. Speed sama velocity, kelajuan dan kecepatan. Sering ketukar nih kita pakai sehari-hari. Beda ya? Beda banget dan ini fundamental. Speed itu cuma angka doang. Seberapa cepat sesuatu gerak. Misalnya 100 km per jam. Cuma nunjukin angkanya aja di speedometer. Betul. Kita nggak tahu arahnya kemana. Bisa ke utara, bisa muter-muter doang. Itu skalar. Nah, kalau velocity? Velocity ini lebih lengkap. Dia bawa angka kelajuan tadi plus arahnya. Jadi 100 km per jam ke arah barat. Nah, itu baru velocity. Besaran vektor. Kenapa arah jadi sepenting itu? Katanya mobil balap di sirkuit, speedometernya bisa aja konstan. Tapi velocity-nya berubah terus. Bener nggak sih? Persis. Itu contoh bagus banget. Kan mobilnya belok terus tuh di sirkuit. Iya, ngikutin lintasan. Nah, karena arah geraknya berubah terus tiap detik, walaupun mungkin angka di speedometernya stabil, velocity-nya nggak konstan. Dia berubah terus. Oh, karena arahnya ganti-ganti. Dan perubahan velocity inilah nanti kita lihat yang jadi kunci buat ngerti percepatan sama gaya. Makanya konsep vektor jadi penting di sini. Vektor ya? Itu yang suka digambar pakai panah kan? Panjang panahnya nunjukin nilainya, arah panahnya ya arahnya itu sendiri. Tepat. Vektor itu alat bantu visual buat kita ngebayangin besaran yang punya arah. Kayak velocity tadi atau gaya. Di materi ada contoh bagus tuh, gambar 211, soal pesawat. Oh iya, yang ada anginnya itu ya? Betul, ada vektor kecepatan pesawat relatif ke udara, terus ada vektor kecepatan angin. Nah, kecepatan pesawat sebenarnya terhadap tanah itu hasil gabungan, penjumlahan dua vektor itu. Jadi arah sama kekuatan angin ngaruh banget ke tujuan akhir pesawat ya? Banget. Kalau mau hitung speed atau velocity, rumusnya dasar ya, jarak bagi waktu. Iya, meter per detik, kilometer per jam gitu kan? Iya, dasarannya gitu. Tapi ingat, kalau arahnya berubah, velocity-nya mesti dihitung ulang. Oh, ada tips konversi juga di materi. Dari mph ke fps, kaki per detik, dikali 1,467. Berguna tuh kadang. Oke, dicatat. Jadi vektor ini penting buat navigasi, analisis gerak kompleks. Dan banyak lagi. Bukan cuma angka, tapi model interaksi di dunia nyata. Sip. Jadi velocity itu kecepatan plus arah. Sekarang lanjut ke percepatan atau acceleration. Nah ini nih, saya sering mikir percepatan itu cuma nambah kecepatan. Tapi tadi katanya perubahan arah juga termasuk. Betul sekali. Persepsi umum emang gitu ya. Percepatan sama dengan makin ngebut. Padahal definisi fisikanya, percepatan itu laju perubahan velocity. Perubahan velocity, bukan speed. Nah, karena velocity punya nilai dan arah, percepatan bisa terjadi karena tiga hal. Speednya berubah, makin cepat atau makin lambat. Kayak ngerem gitu ya, itu percepatan juga. Ya, itu percepatan negatif atau perlambatan. Atau yang kedua, arahnya berubah, belok, meskipun speednya tetap. Oh, kayak mobil di sirkuit tadi? Persis. Atau yang ketiga, ya dua-duanya berubah, speed dan arah. Ah,
jadi nggak selalu ngebut ya artinya. Oke, rumusnya ada kan? Yang A sama dengan VF, VI, T itu. Kecepatan akhir kurang awal dibagi waktu. Betul, itu rumus dasarnya. Materi ngasih contoh F15 pakai afterburner. Itu pasti percepatannya gila-gilaan. Iya, datanya dari 400 mph jadi 1200 mph. Cuma dalam 20 detik. Wow. Kalau kita masukin ke rumus tadi, 1200-400 dibagi 20, hasilnya 40 mph per detik. Artinya, tiap detik kecepatannya nambah 40 mph. 40 mil per jam per detik? Ya. Itu kencang banget nambahnya. Kalau diubah ke kaki per detik kuadrat jadi sekitar 58,7 fps ya? Ya, sekitar segitu. Nah, ini bagian yang menurut saya seru banget nih. Materi ini nyambunginnya ke G-force. Gimana caranya? Ini dia yang keren. Kita kan punya acuan, percepatan gravitasi bumi, G, nilainya sekitar 32,2 kaki per detik kuadrat. Ini percepatan standar kalau benda jatuh bebas gitu. Oke. Nah, G-force yang dialami pilot F-15 tadi, itu perbandingan antara percepatan pesawatnya sama percepatan gravitasi ini. Jadi, 58,7 dibagi 32,2. Hasilnya tadi sekitar 1,82 ya. Jadi 1,82 Gs. Maksudnya apa tuh? Artinya, pas pesawat lagi ngebut, gitu, pilot ngerasain gaya dorong ke kursinya sebesar 1,82 kali berat badannya sendiri. Wow, hampir 2 kali lipat berat badan. Cuma gara-gara nambah kecepatan lurus. Ini bukan angka di kertas doang ya, tapi beneran dirasain pilotnya. Pastinya, ini langsung bawa kita ke fondasinya nih, hukum gerak Newton. Ada 3 kan ya? Iya, 3 hukum yang katanya ngubah cara pandang kita soal alam semesta. Kita bedah satu-satu yuk. Hukum pertama dulu, inersia. Apa tuh? Hukum pertama Newton, atau hukum inersia, atau hukum kelembaman. Gampangnya gini, benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Maksudnya? Ya, kalau lagi diam, dia maunya diam aja terus. Kalau lagi gerak lurus dengan kecepatan konstan, dia maunya gitu terus. Kecuali, nah ini kuncinya, kecuali ada gaya dari luar yang ganggu dia. Oh, jadi benda itu kayak males berubah gitu ya? Saya langsung kebayang pas naik bis atau pesawat. Pas mulai jalan, badan kita kayak kedorong ke belakang. Atau pas direm mendadak, badan kita maju ke depan. Iya, itu inersia ya? Contoh sempurna. Itu bukan ada gaya aneh yang narik atau dorong kita, tapi badan kita sendiri yang mau mempertahankan keadaan geraknya, diam pas awal atau gerak pas lagi jalan. Contoh klasik lain di materi, taplak meja ditarik cepat, piringnya diem aja. Oh iya, itu bukan sulap ya? Bukan sulap, bukan sihir. Itu fisika murni, sifat dasar materi. Oke, jadi benda itu malas berubah. Tapi kan kenyataannya benda-benda bergerak, dipercepat, belok. Nah, hukum kedua Newton jelasin gimana gaya bikin perubahan itu terjadi. Tepat sekali. Hukum pertama itu kualitatif, ngasih tahu sifat. Hukum kedua ini kuantitatif, ngasih angka. Yang F sama dengan A itu. Nah, itu dia. F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Ini bilang kalau percepatan yang dialami benda itu sebanding lurus sama total gaya yang kerja padanya dan berbanding terbalik sama massanya. Artinya, kalau gayanya makin gede, percepatannya makin gede. Betul. Kalau massanya makin gede, dengan gaya yang sama, percepatannya makin kecil. Ini bukan cuma deskripsi, tapi bisa buat prediksi. Kalau tahu massa dan gaya, bisa hitung percepatan. Atau sebaliknya. F sama dengan MA. Simple tapi revolusioner ya. Materi ini juga nyebut momentum. Apa hubungannya sama hukum kedua ini? Sebenarnya Newton ngerumusin hukum kedua itu awalnya pakai konsep momentum. Momentum itu kayak ukuran susahnya ngehentiin benda yang lagi gerak. Susah dihentikan? Iya. Dihitungnya dari massa dikali velocity. P sama dengan mv. Makanya truk gede, walau pelan, susah berhentinya kan? Massanya gede. Atau peluru. Kecil tapi cepat banget. Betul. Momentumnya juga gede karena velocity-nya tinggi. Nah, hukum kedua Newton versi aslinya bilang, gaya total itu sama dengan seberapa cepat momentum benda berubah. Kalau massanya konstan, baru deh rumusnya jadi F sama dengan MA yang kita kenal. Ah, oke. Lebih fundamental ternyata ya. Dan dari F sama dengan MA ini katanya bisa nurunin rumus buat ngitung gaya dorong atau thrust mesin jet. Kayak contoh di materi. Bisa banget. Tinggal kita ganti aja variabelnya. Massa M itu kan sama dengan berat W dibagi gravitasi G. Terus percepatan A tadi kan perubahan velocity, VF,
dikurang VI dibagi waktu, T. Jadi rumusnya jadi F sama dengan WG kali VF VTT. Agak rumit kelihatannya. Tapi intinya gini, gaya dorong itu didapat dari seberapa banyak massa, dalam hal ini udara, yang bisa kamu percepat. Kamu ubah kecepatannya dari VI ke VF dalam satu satuan waktu, T. Contoh di materi mesin turbojet. Dia ngisep 150 pon udara per detik. Itu WT ya. Udara masuk 100 fps, keluar 1200 fps. Tinggal masukin angka ke rumus tadi, pakai G sama dengan 32,2. Hasilnya, gaya dorongnya sekitar 15.204 pon. Lumayan kan? Lumayan banget. Prinsipnya jelas. Percepat massa udara ke belakang, dapat dorongan ke depan. Ini kunci mesin jet kerja. Persis. Dan ini langsung nyambung rapi ke hukum ketiga Newton. Aksi, reaksi. Ini juga sering banget disebut. Tiap aksi ada reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Tapi ini suka bikin bingung. Saya kadang mikir, kalau gayanya sama besar dan berlawanan, kok benda bisa gerak, kenapa nggak saling batalin aja? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Jebakan logika yang umum. Kuncinya di sini. Gaya aksi dan reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Dua benda berbeda? Gimana tuh? Contoh, Anda dorong tembok. Itu aksi Anda pada tembok. Nah, reaksinya adalah tembok ngedorong Anda ke belakang. Dengan gaya yang sama besar, gayanya sama besar, arahnya berlawanan, tapi satu kerja di tembok, satu kerja di Anda. Nggak saling ngebatalin kan? Oh, gitu ya. Oke. Di mesin jet tadi, mesin ngedorong udara ke belakang, aksi pada udara. Nah, reaksinya, udara mendorong mesin dan pesawatnya ke depan. Gaya dorong itu kerjanya di mesin, bukan di udara yang didorong. Makanya pesawatnya maju. Paham. Jadi gaya itu selalu pasangan, tapi pasangannya nempel di benda lain. Contoh lain di materi, orang berdiri, beratnya neken lantai. Aksi, lantainya nopang ke atas. Reaksi. Atau baling-baling pesawat. Dorong udara ke belakang, aksi. Udara dorong baling-baling maju, reaksi. Jadi thrust. Sip, jelas sekarang soal aksi reaksi. Ini penting nih buat masuk ke bahasan berikutnya. Gerak melingkar atau circular motion. Betul, gerak melingkar ini spesial. Kenapa? Karena walaupun speed-nya bisa aja konstan, velocity-nya pasti berubah terus. Karena arahnya berubah terus. Nah, karena arahnya muter terus. Kalau velocity berubah, artinya ada percepatan. Tepat. Dan kalau ada percepatan, menurut hukum kedua Newton, pasti ada gaya. Harus ada gaya yang bikin dia belok. Mantap. Gaya apa itu namanya? Kalau kita muter bola pakai tali, gaya dari tali kan yang bikin bolanya tetap muter. Iya, ditarik terus sama talinya ke arah tangan kita. Nah, gaya yang narik ke arah pusat lingkaran itu namanya gaya sentripetal. Artinya mencari pusat. Tanpa gaya ini, misalnya talinya putus, bolanya bakal lurus aja gitu. Terbang lurus. Iya, terbang lurus sesuai hukum pertama Newton, inersia. Jadi gaya sentripetal ini yang tugasnya maksa benda buat belok terus. Ngubah arah velocity-nya biar tetap di jalur melingkar. Oke, gaya sentripetal narik ke pusat. Terus ada lagi istilah gaya sentrifugal. Itu apa lagi? Rasanya kayak kedorong keluar gitu kalau naik mobil nikung kenceng. Nah, ini sering bikin bingung juga. Gampangnya gini, gaya sentrifugal itu sebenarnya bukan gaya asli kalau kita lihat dari luar sistem. Itu lebih kayak efek inersia yang dirasain sama benda yang lagi muter itu. Efek inersia? Iya. Badan Anda kan maunya lurus aja tuh, inersia. Tapi mobilnya maksa Anda ikut belok, karena ada gaya sentripetal dari gesekan ban dan lain-lain. Nah, Anda ngerasa seolah-olah ada gaya yang dorong Anda keluar. Dari sudut pandang Anda di dalam mobil, gaya keluar, sentrifugal ini kayak reaksi dari gaya sentripetal yang narik ke dalam. Jadi kayak pasangan aksi-reaksi lagi, tapi sentrifugal ini lebih ke gaya semu atau gaya inersia. Oke, agak filosofis ya, tapi fokus ke gaya sentripetal yang narik ke dalam itu aja deh. Seberapa besar gayanya? Katanya tergantung massa, radius, sama kecepatan ya? Betul. Rumusnya F sama dengan M dikali V kuadrat dibagi R. F itu gaya sentripetal, M massa benda, V itu velocity, kelajuan linearnya, R itu radius lingkaran. Jadi kalau massa makin gede, gayanya makin gede. Kalau radiusnya makin kecil, tikungan makin tajam, gayanya juga makin gede. Benar? Benar. Dan yang paling penting,
Gaya itu sebanding sama kuadrat kecepatan, V kuadrat. Ini efeknya gede banget. Kuadrat kecepatan maksudnya? Maksudnya, kalau kecepatannya kamu naikin 2 kali lipat, gaya sentripetal yang dibutuhkan atau yang dirasain, itu naiknya jadi 4 kali lipat. Kalau kecepatannya 3 kali lipat, gayanya 9 kali lipat. Wow, pantesan bahaya banget nikung sambil ngebut. Banget. Di materi ada contoh hitungan. Benda 10 pon, radius 3 kaki, kecepatannya 500 kaki per detik. Hasil gaya sentripetalnya itu sekitar 25.880 pon. Gila! Benda cuma 10 pon bisa ngerasain gaya hampir 26.000 pon. Mencengangkan kan? Itu artinya benda itu kayak ngerasain beratnya jadi 26.000 kali lipat. Atau ngalamin G-force sekitar 2.600 Gs. 2.600 Gs? Gede banget. Bagus, Tigat. Ini nunjukin betapa dahsyatnya gaya yang bekerja pas gerak melingkar dengan kecepatan tinggi, walau masanya kecil. Contoh nyata yaitu bilah kipas mesin turbofan pesawat. Pas muter kencang banget, ujung bilahnya itu bisa ngalamin ribuan Gs. Makanya bahannya harus kuat banget biar nggak copot. Kebayang sekarang kenapa material science itu penting banget di penerbangan. Oke, dari gerak melingkar, kita pindah ke gerak yang berulang-ulang. Gerak periodik. Ada 2 contoh utama ya, pendulum sama getaran. Pendulum dulu deh, kayak bandul jam itu. Ya, pendulum sederhana. Beban digantung, terus diayun. Yang paling menarik dari pendulum itu periodenya, T. Waktu yang dibutuhin buat satu ayunan bolak-balik penuh. Dan periode ini tergantung apa aja? Ternyata cuma tergantung sama panjang talinya L dan percepatan gravitasi G di tempat itu. Rumusnya, T sama dengan 2pi dikali akar kuadrat dari L dibagi G. Yang unik, katanya periode ini nggak peduli ayunannya lebar atau sempit. Jadi walau makin lama makin kecil ayunannya, waktunya tetap sama. Bener banget, selama sudut ayunannya nggak terlalu besar ya. Keteraturan periode inilah yang bikin dia dipakai jadi alat ukur waktu handal selama ratusan tahun. Jam mekanis itu contohnya. Panjang bandulnya nentuin detak jamnya. Keren ya? Nah, satu lagi, gerak periodik, getaran atau vibrasi. Ini kayaknya lebih sering kita temuin ya. Oh, sangat sain. Getaran itu ya gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Senar gitar digetik, garpu tala dipukul, membran speaker, molekul udara pas ada suara, bahkan jembatan kena angin. Semua bisa bergetar. Kalau di pesawat, getaran ini penting ya? Penting banget. Materi nyebutin, getaran dari mesin atau dari aliran udara itu bisa jadi masalah serius kalau desainnya nggak memperhitungkan itu. Bisa merusak struktur. Getaran ini punya ciri-ciri juga kan? Kayak pendulum tadi. Mirip. Ada periode, T, waktu satu getaran lengkap, ada frekuensi, F, kebalikannya periode, yaitu berapa banyak getaran dalam 1 detik, satuannya Hertz atau Hz, sama ada amplitudo, simpangan paling jauh dari titik setimbang. Bedanya sama pendulum, amplitudonya bisa ngecil ya lama-lama, kalau nggak ditambahin energi. Iya, umumnya getaran itu teredam. Amplitudonya berkurang karena gesekan, hambatan udara, dan lain-lain. Tapi yang menarik, frekuensinya cenderung tetap konstan selama getarannya masih ada. Ini penting nih. Contohnya di musik ya, frekuensi itu nada, pitch, amplitudo itu keras tidaknya suara, loudness. Betul. Ada rumusnya juga buat periode getaran. T sama dengan 2pi dikali akar MK. Mirip pendulum, tapi ini pakai massa M sama konstanta kekakuan Pegaska, bukan gravitasi. Frekuensi yang cenderung tetap ini, nah ini bawa kita ke konsep terakhir yang agak bikin ngeri, tapi penting banget, resonansi. Gimana ceritanya nih? Resonansi itu terjadi gini. Setiap benda itu punya kesukaan buat bergetar di frekuensi tertentu. Namanya frekuensi alami atau frekuensi natural. Oke, tiap benda punya frekuensi favoritnya sendiri. Nah, kalau ada sumber getaran dari luar, misalnya getaran mesin, yang frekuensinya kebetulan sama persis sama frekuensi alami benda itu, wah ini bisa bahaya. Amplitudo getaran benda itu bisa jadi gede banget, berlipat-lipat. Kenapa bisa gitu? Karena energi dari sumber luar itu terus-terusan nyiram si benda pas di saat yang tepat sesuai irama getaran alaminya. Jadi kayak didorong terus pas lagi ngayun, ayunannya makin tinggi kan, getarannya jadi nggak terkendali. Contoh di materi itu soal larangan RPM tertentu di pesawat mesin piston. Jadi RPM itu bisa bikin getaran mesin pas banget sama frekuensi alami baling-baling gitu. Tepat.
Kalau frekuensi putaran mesin cocok sama frekuensi alami logam baling-balingnya, baling-baling itu bisa getar hebat luar biasa. Ini bisa bikin materialnya capek, retak, bahkan patah di udara. Makanya ada red range atau area merah di takometer mesin yang nggak boleh dipakai lama-lama. Serem juga ya, padahal cuma karena frekuensinya klik. Resonansi ini nunjukin pentingnya ngerti frekuensi alami dalam desain teknik. Bisa buat hindarin bahaya, tapi bisa juga dimanfaatin, kayak di alat musik buat memperkuat suara. Wah, benar-benar nunjukin prinsip fisika yang sama bisa jadi berkah, bisa jadi bencana ya. Luar biasa sih ini. Betul sekali. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya ya, dari kinetika ini kita dapat apa aja? Pertama, beda penting, speed dan velocity. Arah itu krusial. Oke. Kedua, hukum Newton sebagai fondasi. Inersia, sifat malas benda, terus F sama dengan ma, hubungan gaya massa percepatan yang bisa dihitung, sama aksi reaksi. Gaya selalu pasangan, kerja di benda beda. Sip. Ketiga, kita lihat gerak belingkar itu butuh gaya sentripetal yang narik ke pusat, dan gaya ini bisa gede banget kalau kecepatannya tinggi, kayak contoh turbin tadi. Iya, yang G-force-nya ribuan itu. Dan terakhir, gerak periodik, kayak pendulum dan getaran. Ada keteraturan frekuensi. Dan frekuensi ini nyambung ke fenomena resonansi, yang bisa berguna tapi juga bisa bahaya banget kalau frekuensinya cocok. Jadi dari konsep dasar gerak sampai resonansi yang kompleks, semua nyambung ya? Semua berakar dari prinsip-prinsip dasar ini. Ini bukan cuma rumus, tapi cara kerja alam semesta fisik kita. Rangkuman yang mantap, makasih banyak udah memandu kita ngelewatin konsep-konsep yang lumayan bikin mikir ini. Dan makasih juga buat Anda yang udah nyimak bareng kita. Semoga bermanfaat ya. Iya, paham dikit aja soal kinetika ini, rasanya bisa bikin kita lihat hal-hal biasa jadi beda. Ayunan di taman, mobil nikung, bahkan suara gitar. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Kita udah denger gimana gaya sentripetal bisa dahsyat banget di bilah turbin. Atau gimana resonansi bisa ngancurin jembatan. Sekarang, coba lihat sekeliling Anda. Di mana lagi ya prinsip-prinsip kinetika yang nggak kelihatan ini lagi bekerja? Mungkin di skala super kecil di dalam gadget Anda, atau justru di skala raksasa kayak struktur jembatan atau gedung tinggi yang tiap hari kita lewatin tapi sering kita anggap biasa aja. Padahal diatur sama hukum fisika yang sama persis. Coba pikirkan. Sampai ketemu di sesi bedah materi berikutnya.